Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Art Desain Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyeting option, karena option itu settingan terpenting dalam AutoCAD. Nah, di sini langsung saja kita lakukan tutorialnya, yaitu untuk menyeting option. Pertama-tama yaitu klik tool lalu option. Nah, di sini ada keterangan file, display, open, save, plot, publish, system, user preferences, drafting, 3D modeling, selection, dan profil. Nah, untuk teman-teman yang bertanya kepada kami bagaimana cara mengatasi AutoCAD yang gampang hang agar AutoCAD menjadi ringan. Nah, begini solusinya teman-teman. Pertama, klik profil, lalu tekan reset, lalu tekan yes. Nah, setelah di reset seperti ini, itu mengembalikan ke pengaturan awal AutoCAD, maka muncul seperti ini. Setelah itu kita klik sistem, lalu performa setting, lalu tekan manual tune. Nah, ini langsung dicentang, klik low faster. Setelah itu tekan OK. Nah, begitu caranya teman-teman. Untuk yang kedua yaitu file. Di sini file merupakan tempat di mana kita mau menyimpan dari gambar proyeksi yang kita akan buat. Contohnya seperti ini, browser, lalu tekan di mana folder yang akan ditempatkan, di mana file yang akan Anda buat tadi. Contoh seperti ini, lalu tekan OK. Maka di sini akan muncul tampilan D video YouTube. Nah, setelah itu lanjut ke display. Display ini banyak yang teman-teman bertanya kepada desain arsitektur, bagaimana cara untuk mengubah layar belakangnya. Nah, untuk mengatur layar belakangnya ini atau mengubah warna tampilannya, kita klik display lalu tekan color. Nah, di sini konteksnya banyak: 3D space, sheet layout, 3D parallel, projection, 3D perspective projection, block editor, command line, dan plot preview. Untuk interrange element, uniform background, crossing hair, AutoCAD vector, auto snap marker, drafting tooltip background, lag gap, lag hotspot, lag fall off, lag star limit, lag and limit, camera lips color, kamera frustum atau kamera frustum plane, kamera clipping plane. Nah, untuk yang cara mengubah layar tampilannya, kita klik model space, lalu uniform background, lalu klik. Untuk colornya kita bisa merubah di sini. Misal kita mau merubah warna merah, maka lalu klik apply to close. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi merah. Seperti itu teman-teman. Dan saya di sini menggunakan warna hitam saja, lebih mempermudahnya. Apply. Nah, lanjut kita ke OpenSave. Untuk OpenSave ini, ketika kita nge-save itu menggunakan AutoCAD 2007. Nah, untuk AutoCAD 2007 ini biasanya kalau
digunakan ke 2009, 2013, 2010 itu bisa dibuka. Tapi untuk yang lebih memperkecilnya supaya bisa di save di AutoCAD manapun, kita turunkan menjadi AutoCAD 2004 supaya kita bisa meng-save-nya langsung ke AutoCAD 2004 sehingga bisa dibuka di AutoCAD manapun. Untuk settingan lainnya, untuk automatic save selama 10 menit sekali kita automatic save supaya file yang kita buat tidak hilang. Nah, untuk selanjutnya ini disamakan sesuai tampilan awalnya. Lanjut ke plot and publish. Plot and publish ini merupakan keterangan atau default setting untuk mengatur printer. Nah, di sini saya menggunakan Epson L3110 series karena printer saya itu menggunakan printer Epson L3110 series. Untuk lainnya kita samakan seperti pengaturan awal untuk mempermudahnya. Nah, untuk sistem ini yang tadi saya jelaskan yang pertama, dan lanjut ke user preference. Untuk user preference ini kita tetapkan seperti awal karena untuk mempermudah kita waktu menggambar. Insertion scale ini gunakan milimeter karena milimeter adalah satuan terkecil. Langsung saja ke drafting. Untuk drafting, auto snap setting kita klik marker, magnet, dan display. Nah, untuk auto snap marker size ini biasanya digunakan pada pojok tengah garis. Ini untuk memperbesar atau memperkecilnya. Nah, untuk auto track setting kita klik display portal tracking vector, display full screen tracking vector, kita centang display auto track tooltip. Lalu ke argument point equation yaitu automatic yang kita klik. Untuk operator size ini untuk memperbesar memperkecilnya. Nah, lanjut ke 3D modeling. Untuk 3D modeling ini kita tetapkan seperti pengaturan yang ada di AutoCAD karena kita fokus kepada dua dimensinya. Untuk selection ini sama seperti yang drafting tadi. Ini untuk cara memperbesar dan memperkecilnya, dan ini juga untuk memperbesar dan memperkecilnya. Untuk settingan yang lainnya kita samakan ke AutoCAD, bawaan AutoCAD untuk mempermudahnya. Nah, lalu tekan apply, lalu tekan OK. Nah, setelah selesai seperti ini, baru kita bisa menggunakan AutoCAD-nya sesuai yang kita inginkan. Untuk yang ketiga kita lanjut ke dimensi dengan cara tik D spasi. Nah, untuk dimensi style manager itu biasanya awal menggunakan ISO, dan kita juga bisa membuatnya sendiri untuk pengaturan dimensi kita sendiri. Contoh dengan new, lalu klik, seumpama kita mau menggunakan dimensi untuk denah, kita ketik denah, lalu tekan continue. Nah, di sini muncul tampilan line, simbol arrow, text, fit, primary unit, ultimate unit, tolerance. Nah, untuk dimensi line kita gunakan yang by block. Setelah itu line-nya itu by block juga, line width-nya by block. Kita juga bisa menggunakan by layer seperti yang digunakan untuk layarnya.
Untuk settingan balance space kita gunakan yang 3,75. Untuk suppress ini, jika kita klik salah satu, kita centang salah satu dari dim line nya ini, maka akan menghilangkan satu garis seperti ini. Nah, seperti ini. Maka kita tidak mencentangnya. Untuk color kita biasanya menggunakan untuk by layer. Line tips X line 1 kita gunakan by block saja untuk mempermudahnya. Surprise-nya ini jika dicentang sama kayak yang tadi itu, maka akan hilang salah satu. Nah, seperti ini, maka jangan dicentang. Untuk extend beyond line dim lines, yaitu saya gunakan 1.25. Untuk offset from origin kita gunakan untuk 0,625. Nah, kita lanjut ke simbol. Untuk simbol ini biasanya kita menggunakan architectural tick. Biasa digunakan. Saya biasa menggunakan architectural tick. Nah, setelah itu arrow-nya kita gunakan 2.5. Untuk size-nya 2.5. Untuk yang lainnya ini kita tetapkan seperti yang ada di AutoCAD awal. Untuk teks ini biasanya kita menggunakan teks Arial Times New Roman. Kita bisa klik titik 3 samping standar. Nah, maka akan muncul tampilan text style. Di sini kita mengubah fontnya menjadi Arial untuk memperjelas, lalu klik apply, close. Nah, untuk text colornya kita by block saja, bisa digunakan by block atau by layer. Untuk fill color kita none karena menyesuaikan nantinya di pengaturan layar. Textnya kita gunakan 2.5, fraction height scale kita tetapkan. Untuk vertical above-nya vertikal untuk kita gunakan above, horizontal kita gunakan centered. Offset from line dim line yaitu 0,625 seperti yang tadi. Lalu kita fit ini biasanya kita menggunakan untuk extrude or arrow. Untuk settingan yang lainnya kita tetapkan seperti biasanya. Nah, untuk ini, untuk mengatur unit formatnya kita gunakan desimal. Ini untuk koma di 0 di belakang komanya berapa kita tentukan di sini. Precision kita gunakan 0.00. Nah, untuk settingan lainnya kita samakan seperti di AutoCAD, settingan AutoCAD. Untuk alternate unitnya kita tetapkan, toleransinya kita tetapkan seperti pengaturan, lalu tekan OK. Nah, untuk teman-teman yang bingung bagaimana cara mengubah ISO menjadi denah, itu klik denahnya, lalu klik set current, lalu tekan close. Maka yang kita gunakan di sini, kita ambil line dulu. Setelah itu kita gunakan dimensi line-nya. Maka yang ada di tampilan ini kita menggunakan dimensi denah tadi yang kita gunakan, karena kita sudah mengesetnya menjadi tampilan denah. Terima kasih, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat.
untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu dukung dan support channel saya Artisan Arsitektur dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.